آخر الفاتحة. بسم الله إمام أحمد بن أحمد بن عبد الله سكن لرسوله ورحمه الله عليه وسلم جنات الله الله سبحانه ويحفظنا بجاهه وينفعنا بهم ويعد علينا ملك أن يوصل من ولمن من مقلب الدين ودين ولا أهل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha lana abwaab ma'rifatih wa 'asa an yudakhilna wa iyyakum wa yarzuqna wa iyyakum ma'rifatihil khassah wa mahabbatihil khalisah wa yudkhilana wa iyyakum fi dairati habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alna wa iyyakum min ahli mahabbati habibihi wa yaktubna fi diwan ahli mahabbati wa mahabbati habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka jalan kepada kita semuanya. Banyak orang tahu dengan jalan-jalan dunia tapi tidak tahu dengan jalan-jalan yang menembus ke langit arsy-Nya Allah. Jalan yang akan menjadikan hamba ini dekat sama Allah. Jalan yang menjadikan kita ini benar-benar beruntung hidup di dunia ini. Mendapatkan satu nikmat yang memang Allah tidak akan berikan nikmat ini sembarangan. Dia akan berikan kepada hamba yang Dia sayangi, hamba yang memiliki kedudukan di pandangan mata Allah, hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di dalam kehidupan yang banyak ujian ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Allah sempurnakan segala pemberian yang telah diberikan kepada kita dan tidak mencabut selama-lamanya. Bahkan disempurnakan, terus disempurnakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dekat dengan Allah ini harus ada satu langkah, satu kendaraan yang mengantarkan kita. Kalau mau dekat sama Allah harus ada kendaraannya inilah. Dan jikalau kita mendapatkan kendaraan ini kita akan sampai. Apa itu daripada kendaraan-kendaraan yang bisa menembus dinding-dinding yang menghalangi kita untuk dekat sama Allah adalah nafsu ini. Hingga Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari berkata, aslu kulli ma'siyah wa ghaflah wa syahwatir ridha 'anil nafs wa aslu kulli ta'ah wa yaghdhah wa 'iffah 'adamur ridha minka 'anha. Yang artinya pokok dari semua maksiat dan juga pokok dari semua kelalaian serta syahwat itu tidak ada lain karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedang pokok dari segala ketaatan,
pokok dari segala kesadaran dan kesopanan akhlak budi. Dia adalah karena ada pengekangan, penahanan terhadap hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini adalah satu pokok, satu dasar, dari situlah lahir banyak kejahatan. Jikalau seseorang tidak bisa mengekang nafsu, mulai muncul segala kejahatan dari nafsu ini. Dan kalau kita bisa menjaga hawa nafsu ini, timbullah banyak kebaikan, banyak kemuliaan, dan juga kesadaran, ketaatan muncul dalam diri manusia. Jadi nafsu ini yang ada pada diri kita sendiri sangat berfungsi atas segala kemuliaan dan segala kehinaan. Hingga Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak pernah mengakui kebersihan diriku atau nafsuku, karena hawa nafsu itu selalu mengajak, menyuruh berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat perlindungan Allah. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nafsu yang ada pada diri kita, sampai Rasulullah bilang, Innan nafsal ladzi baina jambaik, sesungguhnya nafsu yang ada di dirimu, di antara dirimu, la akhbath min 70 syaitan, lebih jahat, lebih kotor daripada 70 syaitan. Kita nyalahin syaitan, takut sama syaitan. Banyak orang takut sama syaitan. Dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Ternyata ada yang lebih jahat dari syaitan. Ternyata ada yang lebih kejam dari syaitan. Dan kejamnya ini mau ngancurin diri kita dia. Mau menghinakan kita. Mau kita supaya kita tidak sadar. Apa itu nafsu? Kita nunjuk-nunjuk orang, tidak taunya di diri kita banyak kekotoran. Kita memikirkan musuh kita di sana, tidak taunya di diri kita ini musuh yang paling besar, musuh paling besar. Jadi jaga kita dari hawa nafsu ini. Barang siapa yang bisa mengekang hawa nafsunya, maka akan timbul dan tumbuh di dalam kehidupannya satu kemuliaan, keramat, segala-galanya. Ada orang bukan muslim, dia ini orang penyembah berhala. Kalau tidak salah di negeri Basrah, dia hidup dan bisa ngobatin orang. Sampai ini cerita disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi di kitab Tuhfatul Ashraf. Sampai orang di negeri tersebut terheran-heran. Dia bilang, ini orang bisa tahu segalanya. Ini akan kejadian begini, ini begini. Namanya kasyaf ya. Orang Islam yang di sana merasa terganggu. Akhirnya satu dari mereka sudah siap untuk mengancam dan membunuhnya. Mau bunuhnya sudah. Ini orang tidak punya akal. Bukan mau berdebat. Orang ini mau dibunuhnya. Benar apa enggak? Dan aku akan larang dia untuk berbuat ini. Aku akan paksa dia untuk masuk Islam. Datanglah si pembunuh ini. Datang ke rumah orang tersebut, mengetuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata yang punya rumah. Ini orang Buddha. Bolehkah saya masuk? Boleh, dibilang, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Semua senjata yang ada di dalam badanmu engkau keluarkan. No, dia bilang. Benar, orang ini punya keramat. Padahal dia bukan Islam. Bisa tembus dia padahal dari rumah saja. Takut mulai yang bunuh ini. Oh, ini orang sakti. Kalau begitu, sudah kubuang semuanya. Dia buang satu saja. Enggak, baru satu yang kau buang. Dia bilang.
Yang di kakimu belum kau buang, yang di perutmu belum kau buang, yang di sini disebutnya semuanya. Nah, tahu semua di mana aku letakkan pisau ini. Ya sudah aku buang semuanya. Sekarang baru sudah kau buang. Dibukalah pintu, masuklah. Hebatnya kau ini, dibilang tahu semuanya di mana aku, dan kau tahu niatku untuk datang ini untuk membunuhmu. Dari mana engkau mengetahui? Diam dia. Sudah duduk, silahkan masuk. Ketika duduk dirayulah, masuklah Islam kamu. Kita ini bersaudara dengan lemah lembut. Sampai kalau orang lain mungkin langsung masuk Islam dengan kelembutan, laki-laki ini merayu. Diam dia. Kata seorang budak ini, aku tidak mau masuk Islam. Marah dia langsung pas dia ngomong itu. Kalau begitu aku akan membunuhmu pada detik ini, dibilang. Mau masuk Islam atau enggak? Diancamnya sekarang. Ketika diancam dia mau. Ya, aku mau masuk Islam sekarang. Hai, kamu ini terpaksa, dibilang. Tadi saya lemah lembut, saya rayu, engkau menolaknya. Setelah saya bilang saya mau bunuh, saya mau pukul engkau terima. Wahai sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya ilmu dan kesaktianku ini bisa hebat benar, tidak ada lain. Bukan karena aku takut dengan engkau atau begini atau itu, enggak. Satu jurusnya, yaitu aku menahan hawa nafsu. Awal tadi kau rayu aku, nafsuku mau untuk masuk Islam karena rayuanmu. Ketika aku melihat gejolak nafsu ini yang senang dengan rayuan tersebut, ku tahan. Karena ilmukunya harus menahan nafsu. Ketika nafsu senang langsung ditahannya, tidak mau. Dilawan nafsu itu. Karena itulah aku dapatkan keramat ini. Nah, maka aku bilang aku tidak mau ikut denganmu. Kenapa? Karena nafsuku senang sudah dengan Islam ini. Tapi kau marah-marah, kau bilang ini kau mau pukul aku, nafsuku marah, tidak mau. Maka aku lawan, aku bilang mau masuk Islam. Ilmuku ini adalah ilmu menahan hawa nafsu. Akhirnya aku bisa tahu segala-galanya. Nah, dari situ kata Habib Muhammad bin Hadi, orang yang bukan punya agama Islam saja bisa mendapatkan keramat gara-gara menahan nafsu. Memang ini sesuatu karakter manusia yang jikalau nafsu ini ditahan akan muncullah rahasia-rahasia di dalam diri manusia. Walaupun bukan Islam. Itulah kita dapatkan mereka ini ada yang agama selain Islam, ada yang berpuasa, ada yang tidak tidur menahan hawa nafsunya, ada yang betapa di sini. Itu semua pertapaan itu menahan hawa nafsu mereka supaya mereka tidak kesana kemari, fokus ke dalam satu titik. Dan mereka dapatkan keramat, keahlian. Atau istidraj lah kalau orang selain Islam. Maka Abu Hafs berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menariknya ke jalan kebaikannya, maka ia telah tertipu. Dan siapa memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya. Biasanya nafsu ini bersifat apa? Dia memandang dirinya sempurna sudah cukup. Gara-gara dia beribadat, gara-gara dia sholat, melakukan kebaikan, dia sudah tidak fokus lagi memikirkan ibadah ini untuk mencari ridha Allah. Dia tidak berpikir lagi bahwa dia ini beribadah untuk mengantarkan dirinya kepada Allah. Tapi dia beribadah berpikir bahwasanya dia adalah hamba yang hebat. Lari ke sana bisa berpikirnya, subhanallah. Padahal kita beribadah ini menyembah Allah, untuk menyembah Allah, untuk mencari ridha Allah. Bisa kefikirannya bukan mencari ridha Allah lagi, merasa puas sempurna dengan dirinya dengan ibadah.
Padahal tidak ada kesana, tidak ada urusan ibadah ini untuk memuaskan diri. Ibadah ini untuk menyembah Allah. Untuk apa? Kenapa kita sholat? Untuk menyembah Allah. Kenapa kita berzakat? Untuk menyembah Allah. Tapi subhanallah, nafsu ini menipu. Orang ini jadinya ibadah, sholat, bersedekah bukan untuk itu. Untuk memuaskan dirinya. Merasa dirinya puas, merasa dirinya sudah baik. Man nadhara nafsahu bi'ainir ridha, nadhara Allah nafsahu bi'ainis suhud. Barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan mata keridhaan, mata kepuasan, maka Allah akan memandangnya dengan mata kemarahan. Dan barang siapa memandang dirinya dengan mata kekurangan, hamba ini hamba yang lemah, hamba yang kurang, anal fakir, anal hakir, aku hamba yang fakir, aku hamba yang hina, maka Allah akan memandangnya dengan mata keridhaan. Pengen diridhoi oleh Allah, kita harus memandang diri kita dengan pandangan yang hina. Aku tidak punya apa-apa. Apa kita ini? Kita ini apa? Tidak punya apa-apa. Kita ini hamba yang seutuhan. Kalau kalian tanya para wali-wali Allah, para aulia usholihin, mereka akan menunjuk mereka adalah saya adalah dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini cuma dosa saja, dosa yang hidup di dalam dunia ini. Tapi mereka punya pegangan yang kuat. Mereka mempunyai pegangan yang hebat. Apa? Meminta ampun terus sama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang dan pengampun. Itu saja modal kita ini. Kalau kita ini kotor, tidak ada. Tapi kita pegang terus, minta ampun terus sama Allah. Bangun tidur, minta ampun. Mau tidur, minta ampun. Masuk kamar mandi, keluar, minta ampun. Ghufranaka, ghufranaka. Alhamdulillah alladzi adhaba anil adza wa afani. Banyak minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modal kita. Dan inilah modal para wali-wali Allah. Yang mereka akhirnya menjadi mulia kalau keyakinan mereka pada diri mereka sendiri, kami ini adalah dosa yang hidup di muka bumi ini. Tapi modal kami besar, pegangan kami hebat. Apa? Ampunannya Allah. Ampunan Allah inilah yang menjadikan kami mulia. Ampunan dan maaf Allah inilah, kasih sayang inilah yang menjadikan kami bisa hidup. Maka dari itu jangan pernah memandang diri kita sempurna, tapi kita tahu kita punya modal. Modal kita adalah kasih sayang dan ampunan Allah. Tapi kalau diri kita kotor, kita dosa yang hidup. Jadi jangan pernah berpikir aku sholat, aku ibadah, ini nafsu semuanya. Jadilah pikiran kita seperti pikiran para ulama dulu, kami adalah dosa yang hidup. Itu nama pegangan kita benar. Kami kita punya modal pegangan ampunan Allah. Nah baru benar. Baru dinamakan ilmu kita ini ilmu padi, ilmu yang membuat tawadhu, tambah jadi hamba Allah bukan tambah sombong. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu meskipun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadah kepada Tuhanmu. Jangan kita turuti. Walaupun dia ini sudah lama nurut sama kita. Namanya nafsu ini dia pintar. Beribadah mencari ridho Allah saja bisa berubah. Bisa menjadikan hati kita ini puas dan bangga sama dia. Lupa ibadah itu untuk mencari ridho Allah. Al-Imam Busiri dalam kitab Burdahnya menyebutkan, wa khalifin nafsa wa syaitani wa'asihima wa inhuma mahadaka fin nushi wattahimi, yang artinya tentang selalu hawa nafsumu, tentang jangan ditemani hawa nafsu ini, kau harus lawan dia, dan syaitan juga, dan jangan menurutkan keduanya. Jangan kita turuti apa yang diperintahi hawa nafsu. Meskipun kedua itu memberi nasihat, nafsu ini bisa nasihatin kita.
Walaupun dia nasihatin kita, walaupun syaitan itu nasihati kita untuk berbuat kebaikan, tetap engkau harus curiga dan berhati-hati. Jangan kita percayai sudah hawa nafsu ini, karena dari situlah lahir segala kejahatan, dari situlah lahir segala kehinaan. Karena memang dia pengen kita hancur, kita binasa, maka dari itu kita kekang terus ini hawa nafsu. Walaupun dia hidup bersama kita, kita harus waspadai terus. Dari situ kita waspada terus. Tak pernah kita menghayal ke sana kemari. Takutnya pas kita lengah, masuk ini hawa nafsu, bisa celaka kita. Na'udzubillah. Dia bisa nyelakain kita terus. Bagaimana kalau kita tahu kita mau lewat dalam satu jalan? Di jalan itu kita sudah tahu bahwa ada orang mau celakain kita. Dia menunggu terus kesempatan untuk mencelakai kita. Kita pasti hati-hati terus jalan di tempat itu. Begitu juga kita sekarang hidup ini. Ini nafsu sudah setiap hari, syaitan setiap hari tak mau dia umat Nabi Muhammad ini. Dan diri kita ini selamat, dia sudah berpikir terus bagaimana mau mencelakai kita. Jadi jangan pernah kita santai-santai, ya gampang aja ngelihat ini, ngelihat itu. Ada syaitan di sebelah engkau yang membisikimu terus. Ada nafsu yang setiap hari, setiap detik mau mencelakaimu. Jangan pernah kau sembarangan. Kalau kau celaka, na'udzubil, ini lebih hebat daripada Amerika, dari Israel. Inilah pencong dari segala pencong kejahatan. Nafsu dan syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Al-Habib Ali Habsyi sampai berdoa di qasidahnya, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniya. Ya Allah, jagalah hati kami ya Allah, jangan sampai dikuasai oleh syaitan dan nafsu dan hawa dan dunia ini ya Allah. Dunia ini juga adalah musuh paling besar untuk kita. Dia adalah raja sihir yang hidup dan kita hidup di dalamnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, fitnah zaman dan ahli zaman. Allahumma ya Allah, jaga dan pelihara kami ya Allah daripada hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dan anak istri kami dan keluarga kami daripada fitnah zaman dan ahli zaman, fitnah dunia dan ahli dunia, fitnah nafsu dan hawa dan syaitan. Payungilah, bentengilah kami ya Allah dengan kekuatan-Mu dan syafaat kekasih-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan adab, dengan ilmu. Cahayailah zahir dan batin kami, jiwa dan raga kami dengan sesuatu tersebut. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah segala hajat kami dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan dunia dan akhirat. Berikanlah kami pertolongan di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami pertolongan di dunia dan akhirat. Ya Dzat Tauli anal faqir wa ya Dzal Izzati anal haqir. Ya Dzat Tauli anal faqir ويا
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin Habib pulang dulu, ada janji sama tabib anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji sama tabib tadi pasti.